Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Reza Pamungkas dengan NIM 2011202133. Saya dari kelas D jurusan Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan mengulas lagi materi yang dipelajari di pertemuan keempat sampai pertemuan keenam. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada tentang sejarah perkembangan dan pembentukan qawaid fikih. Perkembangannya itu terbagi dari beberapa fase. Yang pertama itu ada fase pertumbuhan dan pembentukan, yang dimana terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat, dan zaman tabi'in. Yang kedua ada fase perkembangan dan kodifikasi. Yang ketiga ada fase kematangan dan penyempurnaan. Pembentukan qawaid itu berproses sejalan dengan proses legislasi dalam Islam. Sejarah pembentukan dan perkembangan qawaid fikih sejak masa pembentukan hukum tashri' sampai masa kini. Qawaid fikih terbentuk menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri secara berangsur-angsur. Di samping itu, dalam pembuatannya pun para fuqaha membentuknya secara bertahap. Pada awalnya hanya berupa pemikiran tentang suatu persoalan. Kemudian setelah pemikiran tersebut mantap, baru mereka membentuknya menjadi sebuah kaidah. Materi yang kedua itu ada tentang qawaid asasiyah, atau yang disebut juga setiap perkara tergantung niatnya. Nah, pengertiannya itu adalah niat adalah kata lain motif atau tujuan eksplisit yang ada di dalam hati atas apa yang hendak dilakukan seseorang. Niat secara etimologi artinya sengaja atau dimaksudkan sebagai sesuatu yang disengaja. Niat ada diucapkan secara lisan dan ada yang dilafalkan di dalam hati saja. Nah, fungsi niat adalah untuk membedakan suatu perbuatan baik berupa ibadah atau perbuatan biasa. Ini adalah fungsi niat dalam pandangan agama Islam dalam ibadah. Nah, tadi disebutkan bahwa salah satu fungsi niat adalah membedakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah atau perbuatan biasa, dan membedakan antara ibadah satu dengan ibadah lainnya. Dalam jurisprudensi Islam aplikatif atau yang disebut dengan fikih, niat juga berfungsi untuk menjelaskan hukum suatu perbuatan. Nah, adapun kaidahnya yang memiliki arti setiap sesuatu bergantung pada maksud atau niat pelakunya. Dasar hukumnya itu ada hadis riwayat Bukhari yang memiliki arti segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan apa yang diperoleh tergantung dari apa yang telah diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu tentang keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Ini merupakan kaidah tentang keyakinan. Nah, kaidahnya itu memiliki arti sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan hanya dengan keraguan. Berdasarkan firman Allah, Quran surat Yunus ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Nah, kedudukan kaidah. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung dalam syariat Islam. Kenapa begitu?
karena kaidah ini banyak dilandasi oleh permasalahan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Sorry. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung dalam syariat Islam dan banyak permasalahan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Oleh karena itu, kaidah ini merupakan kaidah yang termasuk yang sangat agung dalam syariat Islam. Kaidah ini mengcover banyak permasalahan, mulai dari permasalahan ibadah, muamalah, hingga hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kriminal atau yang dikenal dalam dunia fikih dengan sebutan hudud. Makna kaidah fikih keyakinan secara bahasa adalah kemantapan hati, diambil dari kalimat bahasa Arab yang artinya air itu tenang di dalam kolam, yakni juga dapat diartikan dengan ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun secara bahasa artinya adalah keraguan. Maksudnya adalah keraguan dan kebimbangan terhadap dua hal yang tidak bisa dikuatkan dalam salah satu dari keduanya. Jadi makna kaidah di atas adalah bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi, maka tidak bisa dihukumi telah terjadi, kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Nah, itu semua berdasarkan dari Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra oleh Dr. Salih bin Ganim As-Sadlan halaman 10. Cukup sekian materi ulasan yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.